Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 10 Agustus 2025. Persidangan Majelis bulan Agustus. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Visitasi klasis. Perkunjungan gerejawi tingkat klasis Jakarta bagian Barat atau visitasi klasis ke GKJ Joglo akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pada pukul 19.30 WIB di GSP GKJ Joglo dengan visitator sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta Rudi Arianto dari GKJ Ebenezer. Yang kedua, Pendeta Yokanan Krisda Karunia dari GKJ Serpong. Yang ketiga, Penatua Sudio dari GKJ Kanaan. Majelis mengundang seluruh anggota majelis dan BPH komisi, bebadan, tim atau yang ditugaskan dalam lingkup GKJ Joglo untuk menghadiri visitasi tersebut. Atestasi pindah. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi pindah kepada GKJ Prambanan atas diri Bapak Hari Bowo, warga GKJ Joglo wilayah 4A. Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan peran sertanya selama menjadi warga jemaat di GKJ Joglo. Kiranya di tempat yang baru, imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya Saudara Baskara Patria Wicaksono, warga GKJ Joglo wilayah 2B, putra dari almarhum Bapak Yermianto Raharjo dan Ibu Oni Ramona, dengan Saudari Sylvia Aprilia, warga GKJ Joglo wilayah 2B, putri dari Bapak Panuturi Lubis dan almarhum Ibu Yulia Neni. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan oleh Pendeta Widianto Nugroho pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 9 di GKJ Joglo. Mohon dukungan dan doa warga jemaat. Perjamuan kasih. Marilah kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih seusai ibadah. Untuk berita, komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, kita adalah gereja. Persekutuan umat Tuhan yang diundang untuk mewujudkan kasih serta kehendaknya di dalam dunia. Itulah panggilan kita sebagai gereja. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho dengan mengangkat tema Gereja di Tengah Dunia yang berdasar atas Lukas 12 ayat 32 sampai dengan yang ke-40. Marilah kita memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri serta menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Yang megah dan bumi pun penuh pujian yang baru, bersoraklah hai alam
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita, kini dan sepanjang masa. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat yang terkasih, Tuhan memberikan kepada kita perintah agar kita belajar untuk hidup taat kepada-Nya. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam jalan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan bersama-sama 10 perintah Allah yang didasarkan dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa dalam hidup sehari-hari seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan penggodaan. 10 perintahnya justru kita abaikan. Marilah menyatakan pertobatan melalui doa kepada Tuhan. Saudara dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan berdasarkan Nyanyikanlah Kidung Baru 22, bait 1 dan 2,
walau dosamu merah. Walau dosamu merah, akanku tidak bersih. Walau dosamu merah, akan putih dan bersih. Walaupun merah bergerbising, kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengan suara mengimbau, hai kembali padaku. Dengan suara mengimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengan suara mengimbau, dengan suara mengimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mengakui salah dan dosa di hadapan Allah, maka Allah menyampaikan berita anugerahnya kepada kita, yang pada hari ini akan bersama-sama kita dengarkan dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai dengan 9 yang demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 165 bait 1 dan 2, Janji yang Manis. Janji yang manis kan tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku
Saudara-saudara terkasih, kita mau mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita memohon pertolongan Allah di dalam Roh Kudus agar Ia memampukan kita untuk memahami, mengerti, terlebih melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di dalam kebaikan-Mu kami tertegun ya Tuhan. Betapa Engkau menjaga dan melindungi kami menghadapi arus dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan pertanyaan yang menyeruak di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur ya Allah Engkau menuntun kami. Kami bersyukur ya Allah Engkau mendekap kami. Sehingga kami ya Tuhan dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Meskipun badai menghadang, tetapi kami dimampukan untuk menghadapi badai seturut dengan kasih dan karunia-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, sebentar lagi kami ingin meneguhkan langkah juang kami ya Tuhan, lewat firman-Mu yang kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami agar keberadaan kami seluruhnya terarah kepada Engkau dan sabda-Mu ya Allah. Kami hendak tunduk pada firman-Mu. Tuntunlah kami ya Allah dan kuatkanlah kami. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan menyatakan syukur kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan menyimak pembacaan Injil berdasarkan Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan 40 yang menjadi dasar dari refleksi kita hari ini. Bacaan Alkitab saudara-saudara kita ambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan 40. Saya bacakan bagi saudara-saudara menurut Alkitab terjemahan baru 2. Lukas 12 ayat 32 sampai dengan 40 yang demikian. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk, makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka. Namun ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi. Gimana tadi pagi? Jalan berapa lama untuk ke sini? Parkirnya pada di mana, Bapak Ibu? Jauh-jauh ya. Ada yang di kolam renang, Bapak Ibu? Oh, yang di kolam renang belum datang ya. Ada yang di samping, Bapak Ibu? Yang di taman sana ada nggak? Di taman sana? Aman ya, aman semua ya, Bapak Ibu ya. Hitung-hitung olahraga gitu biar nggak ngantuk pas khotbah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya, saudara-saudara harus parkir di mana-mana, tidak bisa di dalam gereja. Karena ada tujuannya saudara-saudara, nanti kita akan bersama-sama merayakan HUT kemerdekaan RI. Nah, yang akan menjadi pokok kegiatan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, katanya main bola. Tapi saya nggak tahu main bolanya gimana itu bentuknya. Ini ada konvokator nggak ya Bu Asri, main bolanya gimana nanti Bu Asri? Ya. Tapi katanya bukan bola yang kita lihat di TV gitu, bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi semua orang bisa main gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika habis ibadah ini pesan sponsor jadi saya harus sampaikan. Jadi ketika habis ibadah ini Bapak Ibu Saudara terserah mau pilih main bola dulu atau makan dulu di perjamuan kasih. Tapi saran saya main bola dulu Bapak Ibu. Supaya makannya nanti nggak bisa nambah, tetap satu. Tapi paling nggak biar lahap nanti makannya ya, gitu ya. Jadi datang ya Bapak Ibu Saudara, nanti kalau nggak ada acara jangan langsung pulang, kita ramaikan acara nanti di depan ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sia-sia Bapak Ibu parkir jauh-jauh, harus datang ke kegiatan HUT RI. Oke Bapak Ibu? Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah gereja di tengah dunia. Gereja di tengah dunia. Kemarin Bapak Ibu Saudara bicara soal gereja, di kelas katekisasi saya memulai kelas ya, kita katekisasi setiap Sabtu jam 18.30. Lalu di kelas itu Bapak Ibu Saudara kemarin temanya soal gereja dan saya mulai dengan pertanyaan kepada anak-anak kita 12 orang usia 15 sampai 20 tahun. Saya tanya kepada mereka, apa itu gereja? Saya tanya kepada anak-anak itu yang sebentar lagi menjadi warga dewasa, sebuah pertanyaan yang fundamental. Mereka tidak sadar bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang betul-betul menandakan keterlibatan mereka di dalam gereja, tetapi kemudian saya tanyakan itu sebagai pemantik diskusi kemarin Bapak Ibu Saudara. Yang saya tanyakan adalah apa itu gereja menurutmu? Lalu saya tanya satu persatu Bapak Ibu Saudara, dan dari jawaban mereka rupanya sebagian besar anak-anak kita menghayati gereja adalah sebuah tempat. Gereja adalah sebuah tempat di mana mungkin sebagian besar dari kecil tiap minggu dibawa untuk beribadah, dibawa untuk mengenal Tuhan, dibawa untuk kenalan dengan saudara-saudara seiman lainnya. Mereka bicara gereja itu apa? Lalu mereka bilang gereja itu tempat, Mas. Tempat dengan segala atributnya ya Bapak Ibu, tempat untuk memuji Tuhan, tempat untuk menyembah Tuhan, tempat A, tempat B dan seterusnya. Lalu setelah pertanyaan itu saya sampaikan dan jawaban saya terima Bapak Ibu Saudara, saya mulai memantik mereka dengan pertanyaan lanjutan, apakah gereja hanya sekedar tempat? Apakah gereja hanya sekedar tempat? Lalu saya tunjukkan realita yang terjadi di negara kita di mana orang-orang Kristen tidak punya tempat untuk beribadah. Memiliki kesulitan untuk beribadah. Kalau gereja hanyalah sebuah tempat, maka apakah orang-orang itu bisa dikatakan sebuah gereja? Lalu kemudian mereka berpikir Bapak Ibu Saudara, dan saya masuk kepada pokok diskusi kami malam tadi, bahwa gereja betul tempat identik dengan gereja. Bapak Ibu bisa melihat salib di menara lonceng kita yang menandakan sebuah gereja. Bapak Ibu bisa melihat plang di sana yang menunjukkan waktu ibadah GKJ Joglo. Bapak Ibu bisa melihat penutup kaca itu yang dengan jelas menuliskan tempat ini adalah GKJ Joglo. Tetapi kemudian saya mengajak mereka untuk masuk ke dalam sebuah perenungan lebih mendalam bahwa gereja bukan hanya bicara soal tempat. Lalu saya bawa mereka untuk masuk bahwa gereja adalah kita. Gereja adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Gereja adalah orang yang mengikatkan diri sebagai sesama murid-murid Tuhan di dalam persekutuan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk belajar, untuk beribadah, untuk merenungkan sabda Tuhan, tetapi juga untuk berkarya. Maka kemudian benarlah Bapak Ibu Saudara ya, ada lagu sekolah minggu
yang syairnya Bapak Ibu tahu nggak ya? Lagu Gereja Bukanlah Gedungnya Bapak Ibu tahu ya? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja siapa Bapak Ibu? Gereja adalah orang. Gereja adalah orangnya. Kalau di Joglo mungkin pintunya bukan dibuka tapi digeser ya. Karena pintu kita pintu geser. Lalu itulah inti perenungan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita bicara soal gereja di tengah dunia, kita tidak bicara soal tempat yang begitu indah yang dianugerahkan Tuhan ini. Tapi saya mau bicara Bapak Ibu Saudara tentang kita. Bapak Ibu masing-masing, kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara, depan dan belakang, orang-orang yang berkumpul di sini, murid-murid Tuhan dan hendak untuk merenungkan kebesaran Allah dan merakukan karya Allah di dunia. Seorang teolog asal Rusia Bapak Ibu Saudara, John Zizioulas pernah berkata bahwa pada akhirnya gereja adalah persekutuan. Mengapa watak kita adalah persekutuan? Karena kita percaya kepada Allah yang berada di dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Watak Trinitas itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat kita umat gereja tidak bisa menghindar dari persekutuan orang percaya. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan dalam persekutuan ini? Apa yang kita perjuangkan di dalam persekutuan ini? Apa yang menjadi daya penggerak persekutuan ini? Apa yang hendak dilakukan oleh persekutuan ini di tengah dunia? Itulah yang akan kita bicarakan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika mendengar kata dunia di dalam tema kita, mungkin sebagian dari kita mengingat nasihat Paulus untuk menjauhi dunia. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus ketika naik ke surga, Ia mengutus muridnya ke dalam dunia. Maka dunia bisa bermakna kepada godaan-godaan dan pencobaan, tetapi dunia Bapak Ibu Saudara bisa bermakna wahana, tempat kita untuk berkarya, tempat kita untuk dipanggil, tempat kita untuk diutus. Dan itu yang tergambar di dalam bacaan kita kali ini. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk baca Lukas 12 ayat 32. Mari kita baca Bapak Ibu. Lukas 12 ayat 32 kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi ayat ini meneruskan pokok pembicaraan soal kekhawatiran di Lukas 12 ayat 22 Bapak Ibu Saudara. Lalu di bagian penutup Yesus berkata kepada para muridnya, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Ketika membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini, hati saya kemudian langsung dek gitu. Coba Bapak Ibu baca. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Kawanan kecil. Tuhan Yesus kayak ngomong ke kita ya Bapak Ibu ya. Orang-orang Kristen di Indonesia. Hai, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita di Indonesia, kita juga adalah kawanan kecil. Kita kawanan kecil. Lalu ketika Tuhan menyapa ini, Bapak Ibu Saudara, bacalah dengan penuh kesungguhan. Ia sedang menyapa masing-masing dari kita dengan berkata, jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Mengapa kita tidak boleh takut Bapak Ibu Saudara? Karena meskipun kawanan kecil ini dihimpit, menemui kesulitan, menemui tantangan oleh kawanan-kawanan besar, orang-orang di luar sana, tetapi kita tidak boleh menjadi ciut. Kecil tidak bermakna kita tidak boleh bergerak dan berkarya. Kecil adalah keadaan secara faktual, tetapi bukan bicara soal mental.
Kecil keadaan faktual, objektif, tapi tidak pernah bicara soal mental. Sehingga Tuhan bicara kawanan kecil ini jangan takut. Karena kawanan yang kecil ini mendapat kerajaan surga yang tidak ternilai dan tidak terhingga. Bukankah Bapak Ibu Saudara kita kawanan kecil ini seringkali ciut dan takut? Bukankah kita Bapak Ibu Saudara kawanan kecil ini merasa ciut dan takut? Kita hidup di bumi Indonesia dengan bayang-bayang bahwa orang Kristen seringkali tidak mendapat keuntungan dan penindasan. Makanya kadangkala ada orang-orang yang mengaku, untuk mengaku bahwa saya Kristen itu sulit. Orang lebih nyaman tidak diketahui sebagai Kristen. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada ketakutan akan pandangan orang lain. Ketika dibilang saya Kristen, maka kemudian ada pandangan-pandangan berbeda. Atau bagi gereja Bapak Ibu Saudara, kita sering kali merasa kecil. Sehingga apa yang terjadi di negara ini, keprihatinan-keprihatinan yang diangkat, itu seolah-olah tidak menjadi bagian dari tugas dan panggilan gereja. Karena kita pikir Bapak Ibu Saudara, udah kecil jangan banyak macem-macem. Gitu ya. Udah kecil nurut aja. Kalau kecil diam aja. Turut apa yang dilakukan, apa yang terjadi, tidak usah banyak berbicara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita takut sebagai orang kecil. Orang kecil. Lalu sebelum Yesus berkata soal tugas panggilan kita, Yesus rupanya Bapak Ibu Saudara membangun kepercayaan diri kita bahwa kawanan yang kecil ini memperoleh kerajaan Allah. Kawanan yang kecil ini diselamatkan oleh Allah dan mendapat hidup yang kekal. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ia mengajak kita, lalu apa tugas kita sebagai orang Kristen? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ayat 35, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, yang diajak oleh Kristus pada bacaan kita adalah untuk siap sedia. Kalau Tuhan naik ke surga dan kemudian ia mengutus kita, artinya kita berada dalam janji untuk menanti kedatangan Allah. Nah, menanti kedatangan Kristus yang kedua itu Bapak Ibu Saudara tidak dilakukan dengan pasif. Tidak dilakukan dengan berdiam diri, tapi kita disuruh, perumpamaan yang dipakai itu Bapak Ibu Saudara, mengikat pinggang. Apa artinya mengikat pinggang? Ini adalah sebuah kiasan untuk menegaskan bahwa kita Bapak Ibu Saudara siap sedia. Jadi kalau orang pada masa itu Bapak Ibu Saudara, pakaiannya kan jubah ya. Jubah begitu. Ketika mereka di rumah santai, ingin beristirahat, ikat yang untuk mengikat jubah mereka itu dilepas. Tapi ketika orang mau bepergian, melakukan aktivitas yang lebih berat, lalu ikat jubah itu kembali dikencangkan supaya apa? Siap sedia. Nah, demikianlah yang dipakai di dalam pengajaran kali ini. Yesus berkata kepada orang-orang pada masa itu dan kita sekarang untuk siap sedia, mengikatkan jubah. Ya, kita ikat, pinggang kita berikat, lalu kemudian lampu pelita tetap menyala. Karena kapanpun Tuhan datang, kedapanpun Tuhan itu datang, kita siap dengan jubah yang berikat dan pelita yang menyala. Lalu kemudian Tuhan mengibaratkan menanti kedatangan Tuhan itu seperti seorang hamba Bapak Ibu Saudara yang menanti tuannya dari perjamuan kawin. Si hamba nggak tahu kapan tuannya itu datang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kapanpun itu kita harus siap. Nah, maka kemudian di ayat kita disampaikan berbahagialah orang yang siap. Karena kemudian tuannya akan menyambut dia dengan penuh sukacita. Bahkan tuannya membawa makanan dari perjamuan kawin itu
lalu menghidangkan buat hambanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ini tidak bicara soal, oh berarti keselamatan kita itu timbal balik karena perbuatan baik kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bicara soal hamba yang memberi dirinya untuk tuannya. Ini bicara soal hamba yang memberi dirinya dan sang tuan yang memberi diri bagi hambanya. Itu yang kita lakukan sebagai gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja bicara soal kita sedang menanti kedatangan Tuhan, dan di dalam penantian itu Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas dan panggilan untuk bergerak mewartakan kerajaan Allah. Lalu sebenarnya apa tugas kita Bapak Ibu Saudara? Dalam ajaran GKJ, Bapak Ibu bisa baca buku ini ya Bapak Ibu. Kalau belum punya bisa ke majelis, minta ke majelis masing-masing. Ini apa Bapak Ibu Saudara? Pokok-pokok ajaran GKJ. Jadi gereja Bapak Ibu Saudara dibentuk di dalam kesaksian orang percaya di dalam Alkitab. Lalu kemudian ajaran-ajaran di dalam Alkitab ini disarikan, dikontekstualisasikan menjadi ajaran gereja. Kalau di GKJ, ajaran gerejanya ini, pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa. Ini yang saya pegang edisi 2005, tetapi edisi yang terbaru itu edisi 2018 yang mencakup beberapa perubahan di sana. Nah, di PPAG ini Bapak Ibu Saudara, tugas gereja kan mungkin dulu kita diajar ada 4 ya, koinonia, persekutuan, diakonia, marturia, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Tapi kalau di GKJ Bapak Ibu Saudara, tugas gereja, tugas kita semua orang percaya. Jadi kalau saya ngomong gereja Bapak Ibu, kita bicara soal institusi, tapi saya juga bicara tentang kita masing-masing orang percaya. Tugas gereja itu cuma 2 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah pemberitaan penyelamatan Allah, yang kedua adalah pemeliharaan iman. Udah 2 itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat buku program GKJ Joglo, itu kalau diringkes, kalau dipadatkan hanya 2. Pemberitaan penyelamatan Allah dan pemeliharaan iman. Pemberitaan penyelamatan Allah itu panggilan yang terutama. Jadi ketika orang sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara, maka apa yang dia terima itu harus dia wartakan, harus dia beritakan. Maka pemberitaan penyelamatan Allah itu berada di urutan yang pertama. Setelah itu baru pemeliharaan iman. Kita bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Kita bicara kalau zaman dulu mungkin kita mengenal dengan istilah penginjilan atau kesaksian. Penginjilan atau kesaksian. Nah, menarik ya di GKJ Bapak Ibu Saudara. Pemberitaan penyelamatan Allah tidak pernah berkaitan dengan menjadikan orang Kristen. Bapak Ibu silakan baca. Atau menjadikan orang lain sebagai warga GKJ, enggak. Pemberitaan penyelamatan Allah yang tercantum di sini Bapak Ibu Saudara, kita mewartakan karya Tuhan Yesus. Apa karya Tuhan Yesus? Bapak Ibu baca saja dalam Alkitab, orang sakit disembuhkan, artinya kesembuhan. Orang yang takut diberi keberanian, orang yang khawatir diberi pengharapan, orang yang bersalah diampuni, orang yang tertindas dibebaskan. Jadi tugas kita Bapak Ibu Saudara di dalam pemberitaan keselamatan itu 5 itu. Meneladani karya Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Atau kalau Yesus memberitakan kerajaan Allah, ya, dengan segala ciri khas pemerintahan Allah, yang kita beritakan adalah apa sih ya poin-poin yang menjadi tandanya kita warga kerajaan surga. Ya sukacita, damai sejahtera, keberanian, pengharapan dan seterusnya. Jadi kita tidak seperti di YouTube itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika ada yang pindah kemudian diglorifikasi sedemikian rupa, bukan. Yang kita menjadi aim kita atau tujuan kita Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana terwujudnya kehidupan yang penuh keadilan dan damai sejahtera. Kehidupan yang penuh pengharapan, gak dikuasai ketakutan tapi dikuasai oleh keberanian. Itu kesaksian. Lalu pemeliharaan iman bicara soal apa? Ketika kita mewartakan Bapak Ibu Saudara, maka kita harus diisi.
Karena kita menyampaikan sesuatu keluar, kita melayani sesama, maka jiwa kita perlu diisi. Diisi dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ajaran-ajaran Kristus. Diingatkan kembali. Sehingga iman dan keselamatan yang sudah kita terima, itu tidak sirna begitu saja, tetapi terus dipelihara. Nah, gereja tugasnya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kadangkala kita, karena gereja isinya juga orang berdosa, kita salah fokus. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Salah fokus. Kita sibuk dengan apa akhirnya? Ya, kalau gak sibuk dengan drama-drama yang ada di dalam gereja ya Bapak Ibu. Kita sibuk dengan apa? Dengan sibuk hal-hal lain di luar dua itu. Kita sibuk dengan like and dislike misalnya. Kita sibuk dengan dunia pergibahan gitu ya. Benar gak Bapak Ibu? Enggak lah ya. Enggak ya. Enggak gitu ya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Gereja kemudian lupa terhadap tugasnya, atau bahkan Bapak Ibu Saudara, kita sibuk dengan kekhawatiran kita. Kita sibuk dengan kekhawatiran, bisa gak ya kita bertahan, bisa gak ya gereja melakukan fungsinya dan seterusnya. Kekhawatiran itu baik Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita dikuasai oleh itu, maka kemudian kita gak bisa kemana-mana. Lalu dua itu, Bapak Ibu Saudara, tahun ini GKJ Joglo berusia 30 tahun. Ulang tahunnya kapan Bapak Ibu Saudara? Ada yang ingat? 7 Oktober. Kalau yang hafal ulang tahun Joglo dapat password wifi, karena password wifi-nya itu di atas tapi ya, bukan di bawah. 7 Oktober 95, 30 tahun. Kalau ibaratnya manusia Bapak Ibu Saudara ya, 30 tahun itu lagi sibuk-sibuknya mengejar apa? Karir ya. Karir, lagi sibuk-sibuknya mengejar pencapaian-pencapaian. Nah sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu ya, di 30 tahun ini apa pencapaian kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang sudah kita lakukan? Ataukah kita bergereja sebagai sebuah kemestian atau hal yang sudah otomatis begitu aja? Atau pernahkah kita memakai waktu untuk merenungkan kalau kita bergereja di GKJ Joglo, Allah mengikat kita di sini, apa yang sudah kita lakukan? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepada tugas panggilan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di GKJ Joglo kembali kepada visi kita. Bapak Ibu tahu visi GKJ Joglo? Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca di ini. Ini apa Bapak Ibu Saudara? Pewarta ya. Bapak Ibu kalau baca pewarta baca yang mana Bapak Ibu? Baca renungan? Apa lihat yang khotbah? Baca renungan apa lihat yang khotbah? Apa ngelihat apa gitu. Coba Bapak Ibu Saudara ya, kalau nanti terima renungan digital ya, Bapak Ibu baca di pojok sini ya. Di sini ada tulisan visinya. Kalau Bapak Ibu bisa tahu ya, bisa lihat di sini, visinya adalah GKJ Joglo misioner. Misioner itu apa Bapak Ibu Saudara? Berarti GKJ Joglo itu dengan sadar mengarahkan fokus kita pada nomor 1 tadi, tugas panggilan gereja. Apa Bapak Ibu Saudara? Pemberitaan penyelamatan Allah. Pemberitaan penyelamatan Allah. Maka di usia 30 tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua. Gereja tidak bicara soal tempat, tidak hanya bicara soal institusi, tapi gereja bicara masing-masing dari Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada tujuan kita bergereja. Tujuan kita bergereja adalah menjadi misioner. Tujuan kita bergereja adalah memberitakan penyelamatan Allah. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus membangun segala daya dan upaya untuk melakukan itu, supaya gereja itu berdampak. Apa yang selama ini GKJ Joglo sudah lakukan? Saya mau jelasin sesuatu yang ini tambahan khotbah saya yang terpantik kemarin ketika diskusi dan evaluasi program. Pertanyaan terakhir dari Pak Ari ini, matur nuwun Pak Ari Asa. Lalu apa sebenarnya yang mau kita lakukan sebagai GKJ Joglo? Gereja yang misioner, gereja yang memberitakan penyelamatan Allah. Mungkin banyak dari antara Bapak Ibu yang belum tahu, tapi saya mau memperkenalkan sedikit. Yang pertama yang sudah kita lakukan Bapak Ibu Saudara banyak sekali. Terhadap orang-orang di luar gereja, bahkan mereka yang belum Kristen. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang tahu
kalau GKJ Joglo punya program anak asuh? Angkat tangan. Berapa banyak Bapak Ibu yang tahu? Gak usah malu, gak dapat hadiah juga kok. Tahu. Oke. Sekarang saya minta kejujuran Bapak Ibu, majelis tolong catat. Berapa banyak dari antara Bapak Ibu yang belum tahu GKJ Joglo punya program anak asuh? Berapa banyak yang belum tahu? Jujur aja gak apa-apa, gak dihukum. Benar, janji saya. Ya, terima kasih. Wah, rupanya belum banyak yang tahu GKJ Joglo punya anak asuh. Anak yang diasuh, Bapak Ibu, anak yang disupport oleh gereja untuk melanjutkan pendidikan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, mereka bukan orang Kristen. Dan kita gak pernah ngajak mereka untuk menjadi Kristen. Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kalau mereka punya keinginan untuk melanjutkan sekolah, tapi dilanda ketakutan karena mereka tidak mampu, maka kita wartakan pengharapan. Pengharapannya apa? Yuk, kami support dengan program anak asuh. Apa karena GKJ Joglo kuat, berkelebihan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita mau menyatakan cinta kasih Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu GKJ Joglo punya program bimbingan belajar gratis? Tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu angkat tangan, ujian lagi nih. Ada yang tahu? Tahu ya? Tahu ya? Yang nggak tahu, yang nggak tahu, ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu? Ada juga ya? Ada juga. Catat Bapak Ibu majelis. Bapak Ibu tahu ya, setiap sore ada bimbingan belajar gratis, matematika, fisika. Pokoknya pelajaran-pelajaran yang buat sakit perut kalau sekolah gitu Bapak Ibu. Ya, pelajaran-pelajaran. Ada orang Bapak Ibu Saudara, ada anak-anak di sekitar kita yang mau belajar tapi mereka nggak punya daya dan upaya, nggak punya dana. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Sediakan bimbingan belajar gratis. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sore-sore datang ke sini, Bapak Ibu akan lihat anak-anak berjilbab itu naik di GSP, orang-orang kemudian anak-anak itu belajar, ibunya nunggu di sini. Dengan berjilbab juga. Artinya kita sediakan program itu untuk orang-orang di luar gereja. Bapak Ibu tahu program Sister Church? Tahu? Kalau nggak tahu saya turun dah. Gitu. Tahu ya? Itu program yang terjadi sudah puluhan tahun lalu. Apa tujuannya Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak Ibu kalau di GKJ kita tuh sistemnya presbiterial. Itu adalah artinya setiap gereja memanggil dan mengupayakan programnya sendiri, termasuk pemanggilan pendeta. Nah, sayangnya realita yang terjadi, ada gereja yang bisa punya pendeta 3 dan 4, tapi ada juga gereja yang nggak punya pendeta. Bapak Ibu kalau nggak punya pendeta gimana perasaannya? Nggak apa-apa, nggak usah takut saya GR. Gimana Bapak Ibu? Nggak usah takut saya GR. Kalau nggak punya pendeta gimana Bapak Ibu Saudara? Nanti yang khotbah misalnya Bapak Ibu ditunjuk gitu, atau segala macam lah. Nah, GKJ Joglo terutama Bapak Ibu Saudara hadir buat gereja-gereja di daerah sana Bapak Ibu Saudara di Jawa Tengah. Yang Bapak Ibu tahu ya, kalau jemaatnya itu sekali khotbah itu 70, 50. Itu pendeta majelisnya itu kenal. Jadi kalau satu absen langsung tahu itu Bapak Ibu. Kalau ini kan saya nggak hafal nih. Kayak saya nggak tahu, Mas Dipta kayaknya kemarin nggak gereja deh. Kayak saya nggak tahu tuh gitu. Tapi kalau di daerah sana tahu Bapak Ibu karena jemaatnya sedikit. Nah, realitanya banyak di antara jemaat-jemaat itu puluhan tahun nggak punya pendeta. Itu yang kita lakukan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu KPK nggak? Bukan pemberantasan korupsi, Bapak Ibu bukan loh. KPK tahu nggak Bapak Ibu? Itu singkat kepanjangannya apa? Komisi Pelayanan Kematian. Benar ya Bu Brio ya? Komisi Pelayanan Kematian. Itu juga jadi wadah, kalau orang Muslim bilangnya syiar atau kesaksian kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, satu-satunya komisi yang nggak pernah kena budgeting, batas budgeting KPK Bapak Ibu. Ada yang berani batasin KPK? Ada yang mau dilayani KPK? Loh, nggak sekarang, nggak, nanti kalau Tuhan mau manggil gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini unik. Kalau di gereja lain Bapak Ibu Saudara, KPK-nya atau pelayanan kedukaannya berdasarkan iuran, GKJ Joglo enggak. Berdasarkan apa lalu Bapak Ibu? Persembahan.
Lalu kalau Bapak Ibu lihat di sana, coba lihat ke belakang itu ya, ada kantong persembahan itu, persembahan bulanan. Di situ ada kertas putih, itu kertas untuk persembahan KPK. Jadi GKJ Joglo, siapapun, mau warga GKJ Joglo, mau kita diminta bantuan oleh orang lain yang bukan warga, itu kita tolong Bapak Ibu Saudara untuk melaksanakan pemulasaraan jenazah sampai dengan pemakaman. Rasanya Bapak Ibu Saudara yang kayak begini perlu lebih banyak disosialisasikan ya Bapak Ibu ya. Rupanya banyak Bapak Ibu yang belum juga ya. Gitu ya. Terima kasih. Ini jadi tanggung jawab kami bersama di kemajelisan. Jadi itu yang kita lakukan untuk memberitakan penyelamatan Allah. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya nama Kristus dimuliakan. Dalam KPK tadi Bapak Ibu Saudara, kita semua layani. Mau Bapak Ibu persembahan atau tidak kita nggak tahu, tapi kita layani. Kita sediakan petinya, Bapak Ibu bisa request petinya. Tapi ada peti yang standarnya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sediakan semuanya, kita layani. Bapak Ibu mau telepon jam 1 malam, jam 2 malam, dilayani oleh teman-teman di KPK. Bapak Ibu punya kenalan yang pengen meningkatkan pembelajarannya tapi nggak punya uang misalnya, ada pembelajaran gratis dan seterusnya. Maka Bapak Ibu Saudara itu tugas kita bersama untuk kita gotong royong mendukung program ini. Ini bukan milik majelis saja Bapak Ibu Saudara, ini milik kita semua. Supaya apa? Kehadiran GKJ Joglo dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Tidak untuk memaksa mereka menjadi Kristen, tapi untuk menceritakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang berbeda dengan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami, akan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Kami dipanggil untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, kami dipanggil untuk mewartakan damai sejahtera. Sehingga setiap orang siapapun itu merasakan cinta kasih Tuhan yang memulihkan dan memberdayakan. Maka dari itu tolong kami sebagai gereja, kami bicara soal masing-masing orang percaya di dalam hidup mereka masing-masing atau di dalam persekutuan kami ya Tuhan saat ini, kini dan di sini sebagai GKJ Joglo. Maka tolong kami untuk menjadi warga gereja yang misioner, warga gereja yang memberitakan penyelamatan Allah dimanapun kami berada. Untuk itu ya Tuhan, kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang tengah sakit dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Sekso Yudiono, Ibu Rini Subekti, Saudara Michael Vito Junior, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing, pergumulan kami di dalam relasi di tengah keluarga, kami yang tengah bergumul dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami, kami yang bergumul tentang pasangan hidup, tentang pendidikan anak-anak kami, tentang apapun yang menjadi keresahan iman kami. Kiranya Allah senantiasa hadir dan menguatkan kami ya Tuhan, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami perbuat hanya berdasarkan kasih dan karunia-Mu saja. Dalam panggilan untuk mencintai, kami teringat akan saudara-saudara kami yang tengah berada di dalam pusaran konflik, baik itu di Indonesia ya Tuhan, ataupun saudara-saudara kami di penjuru dunia yang lain. Kami bersedih dan teringat akan saudara-saudara kami di Ukraina dan Rusia dengan segala konflik yang menekan mereka. Kami teringat, kami bersedih dan berdoa tentang orang-orang saudara-saudara kami yang menjadi korban peperangan dan kekerasan di Gaza, Palestina. Allah hadir dan sertai mereka dan ajar kami untuk membawa damai dimanapun Engkau berada. Ajar kami sebagai gereja untuk hadir di tempat-tempat tergelap sekalipun, di mana cinta kasih Tuhan lebih dibutuhkan di sana.
Tolong kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, termasuk Engkau menyertai dan melindungi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendirikan tempat ibadah. Hambatan, himpitan, dan tantangan tidak melemahkan semangat kami ya Tuhan, tetapi justru meneguhkan cinta kasih kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Tolonglah mereka dan sertailah mereka ya Tuhan di dalam perjuangan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama mendengarkan persembahan pujian dari grup band, band Talenta Kids ya, dengan lagu berjudul Tetap Setia. Wah, ini anak-anak kita ya Bapak Ibu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua.
Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita mengumpulkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Petugas persembahan dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, dan DMD. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening seperti yang tertera pada layar. Persembahan DMD dan bulanan dapat dimasukkan ke kotak yang ada di depan, kiri, dan kanan. Nas persembahan didasarkan dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 298, bait pertama dan kelima, selama bumi didiami. Engkau yang Allah
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa dengan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Melalui persembahan yang kami bawa hari ini, kami ingin menyatakan syukur atas segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, baik materi, waktu, maupun kemampuan yang kami miliki. Murnikanlah niat kami, agar apa yang kami berikan sungguh menjadi bagian dari ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan gereja, memperluas kerajaan-Mu, dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadi penata layanan yang setia, mengelola segala pemberian-Mu dengan penuh tanggung jawab. Kami akan menutup doa ungkapan syukur kami ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Wartakanlah Kristus dalam kata dan tindakanmu di hidup sehari-hari, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksinya. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari, Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-puji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-puji, memenuhi semesta. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Beritakanlah Ia dimanapun kau berada, dan berkaryalah di tengah dunia. Maka Tuhan mengiringimu dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kasihnya. Umat yang terkasih, mohon kesediaannya untuk masih berada di tempat duduk karena beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu telah usai. Marilah dengan semangat guyup rukun sebagai saudara seiman, kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih di area GSP. Dan jangan lupa untuk turut serta bermain bola kemerdekaan di halaman gereja. Marilah kita senantiasa berkarya untuk kemuliaan namanya. Selamat melanjutkan ibadah saudara. Tuhan memberkati.